Halo penonton, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang routing dinamik. Jadi tak usah berlama-lama, langsung saja masuk pada materi. Oke, jadi yang pertama yaitu pengertian. Routing dinamik sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubung antar router lainnya. Routing ini mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dan saling memberikan informasi satu dengan lainnya dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Pada intinya, routing dinamik ini dilakukan secara otomatis, berbeda dengan yang statik. Jika statik, yaitu routing yang dilakukan secara manual. Lalu masuk pada macam-macam routing dinamik, yaitu ada yang pertama RIP atau Routing Information Protocol. Lalu yang kedua ada IGRP yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF yaitu Open Shortest Path First. Lalu ada yang keempat EIGRP yaitu Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Lalu yang kelima ada BGP yaitu Border Gateway Protocol. Di routing dinamik ini yang pasti ada kekurangan dan kelebihannya juga. Yang pertama kita bahas kelebihannya, yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Lalu tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Selanjutnya, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Lalu selanjutnya, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Dalam artian ini akan mudah karena nantinya akan memilih jalur lainnya yang ada bila suatu jalur rusak. Selain kelebihan juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama ada beban kerja routing lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Lalu yang kedua ada kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Lalu yang ketiga, setelah mengkonfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Lalu yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup yang besar. Lalu yang kelima ada update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, yang berarti akan mengkonsumsi atau butuh banyak RAM untuk menentukan jalur terbaik. Bila terjadi down bandwidth, jalur ditentukan oleh sistem karena dilakukan secara otomatis, bukan lagi yang mengatur adalah admin. Oke, pada routing dinamik ini ada RIP. Apa itu RIP? RIP adalah Routing Information Protocol, yang berarti sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Cara kerja dari RIP itu sendiri yaitu yang pertama, awal-awal host mendengar
pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Selanjutnya, jika router belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Selanjutnya, jika router sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Setelah itu, router melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Lalu, yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik RIP. Karakteristik RIP yaitu ada beberapa ya. Yang pertama ada distance vector routing protocol. Lalu yang kedua ada hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Lalu yang ketiga ada maksimum hop count 15. Hop ke 16 dianggap unreachable. Lalu yang keempat, secara default routing update 30 detik sekali. Yang selanjutnya kelima, RIP v1 atau class full routing protocol tidak mengirimkan subnet max pada update. Yang keenam ada RIP v2 atau classless routing protocol, yaitu nanti akan mengirimkan subnet max pada update-nya. Jadi untuk karakteristiknya seperti itu. Untuk selanjutnya akan kita simulasikan routing dinamis ini. Oke, kita masuk pada simulasi. Jadi di sini sudah ada rangkaiannya untuk routing dinamis. Untuk konfigurasinya kurang lebih untuk PC1 seperti ini ya. Untuk PC2 seperti ini. PC3 lalu untuk routernya seperti ini, bisa dilihat ya serialnya. Router 2 seperti ini. Oke, jadi yang serial itu intinya untuk menyambungkan ke routernya. Lalu yang ini gigabit ini untuk menyambungkan ke device-nya. Router 3 ini ya, gigabit. Ini kosong karena hanya 2 yang tersambung pada routernya. Lalu serialnya ini menyambung ke router 1 dan juga router 2. Untuk konfigurasi dari servernya ini, oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan coba simulasi ya, mengirimkan simple PDU. Ini sudah ICMP. Kita simulasikan. Yang pertama
dari PC1 ke PC2. Oke, ke router, ke PC2, lalu dikembalikan. Oke, PC1 ke PC2 bisa. Kita coba PC1 ke PC3. Oke, sebentar. Router 2 lalu ke PC3 dan dikembalikan. Berhasil. Selanjutnya PC1 ke server 0. Untuk awal gagal karena masih mencari ya. Kita coba sekali lagi. Router 3 ke server 0. Oke, bisa dikembalikan juga. Lalu kita coba ke server 1. Langsung saja kita ulangi. Oke, bisa dikembalikan juga. Lalu selanjutnya kita coba yang PC3 ke PC1. Ya, bisa ya. Karena tadi PC1 ke PC3 juga bisa. Kita coba lagi PC3 ke server 1. Oke, bisa juga. Lalu yang terakhir kita coba PC3 ke server 0. Oke, bisa sampai ke server 0 dan kembali lagi. Jadi untuk simulasi routing dinamis kurang lebih seperti itu, yang mana perutaannya itu otomatis, beda dengan yang statis. Kalau statis perutaannya itu manual, kalau dinamis otomatis mencari jalan yang tercepat, dan apabila ada problem, entah itu sambungannya terputus, nantinya akan mencari jalan lain selain jalan yang putus tadi. Jadi mungkin cukup itu simulasi dari routing dinamis. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.